Kembali di podcast Mamang dan layar hijau di belakang kita ambil alih, Mang. Green screen ya. Green screen alami namanya. Kalau biasanya dipakai teman-teman kita yang ngebahas One Piece. Ngomong-ngomong ayeuna orang dihadapkan dengan berita yang sangat ramai, mau di TV maupun di media sosial. Jujur orang hampir di semua medsos orang teh, di TikTok, di Instagram, di YouTube, di X gitunya, di nu lainna itu KB hampir ngebahas kasus Pina nu EPK orang gitu. Update terkait kasus Pina Cirebon, Mang. Hari ini kita tag hari Minggu tanggal 26 Mei ya, 2024 ya, hari Minggu kan. Dari informasi terupdate yang kita saksikan di TV khususnya. Per hari ini dari Polda Jabar sudah press release. Si itu Perong. DPO Peggy Setiawan alias Perong gitu. Dan memang yang aneh gitu, Mang. Ada kejanggalan. Kejanggalan kalau kata netizen mah. Si Peggy ini dia bersikuku tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, gitu, bersikuku. Dia dijadikan sebagai tumbal atau korban lah gitu oleh pihak-pihak gitu gitunya. Tapi walaupun demikian tentu pihak kepolisian pun tadi seolah-olah sudah meyakininya bahwa si Peggy ini adalah DPO yang dicari selama ini di antara 3 orang itu. Dan selain tadi hal yang janggal atau mengejutkan orang pribadi, Mang, tadi juga ada konfirmasi bahwa dari DPO yang selama ini beredar ada 3 orang. Katanya yang 2 orangnya lagi itu tidak ada. Itu dianggap sebagai asumsi dari masyarakat. Sebetulnya itu bukan dari asumsi masyarakat atau netizen. Itu sih berawal dari sosok yang merasuki Linda kan. Dia juga nyebutin itu kan. 3 orang kan. 11 orang. 11 orang gitu kan. Berarti kalau 8 sudah ketangkap kan, salah satunya si itu teh geus keluarnya. Berarti 3 orang lagi kan. Dan itu pun, Mang, sebetulnya kalau kita lihat di BAP yang di tahun 2016 bahkan ada 12. Termasuk si Panji. Kan jadi aneh maksudnya, dukanya orang tak apa. Jadi sangat banyak kejanggalan sekali yang netizen Indonesia saksikan gitunya terkait Pina Cirebon ini. Dan tadi jujur orang kaget oge ketika dari Polda ini menyampaikan bahwa DPO yang sesungguhnya itu hanya 1 orang, si Peggy ini yang sudah ketangkap, dan 2 lagi mah itu mah cenah nggak ada lah nama gitu. Atau dianggap gak ada lah gitu. Itu kan yang viral. Kemudian orang ge anu rada rame emang dina kasus Pina, orang kebetulan hampir 3 hari 3 malam berturut-turut orang sebelum orang ngetek gitu ya, observasi lah gitu. Jadi nyari-nyari sumber-sumber selama 3 malam, scroll semuanya tentang kasus Cirebon. Nah, sekarang lagi muncul, Mang, rame ada saksi kunci yang disebutnya. Yang pertama ada si Kang Aib gitu. Itu si Kang Aib teh sebagai saksi kunci anu dia tahu betul kejadian itu di tahun 2016 gitunya. Jadi walaupun si Kang Aib sendiri masih pro kontra, Mang, yang netizen lah biasa gitunya gitu. Kemudian saksi kunci yang kedua itu ada si Kang Mel yang terbaru informasinya. Itu yang versi jejak backpacker itunya. Nah, ini pasti Dulur Mamang juga tahu. Karena 4 hari setelah tayang video itu, Mang, udah ditonton hampir 2 juta. Benar. Gila, 2 juta viewers tuh. Dan saksi kunci yang ketiga ini sesuai harapan netizen adalah si Linda. Dan kabarnya sih untuk Linda dan Kang Mel ini cenah gitu, dia sudah diamankan di timnya tim dari 911. Iya, Bang Hotman Paris kan. Iya, nama timnya kan emang 911. Termasuk itu pengacara Mbak Putri yang orang nonton di TV One di catatan demokrasi. Dia salah satu tim 911 yang pertama kali sebagai advokat dari keluarga almarhumnya Pina gitu. Iya. Nah, terus apalagi nih update-nya? Jadi tadi masalah penangkapan DPO yang si Peggy, kemudian tadi saksi-saksi yang bermunculan gitunya. Dan yang ketiga tadi masalah cocokologi netizen, Mang, katanya. Atau harapan-harapan netizen itu juga ramai, Mang, masalah si Peggy oge.
banyak netizen yang apa istilahnya menyampaikan ini janggal cenanya. Masa iya cenah kok beda antara yang di ciri-ciri DPO itu dengan si Peron atau si Peggy ini yang ditangkap sekarang gitu. Di netizen itu sangat liar Mang kalau disebutkan kalau disebutkan seperti benang kusut bisanya gitu ya. Hese dengan dan salah satu yang paling identik adalah piercingnya di telinga itu kan segede-gede apa gitu, lumayan gede. Nah, sehingga ada asumsi emang dalam jangka waktu 8 tahun bisa sembuh bolongnya gitu. Itu rapet kan enggak. Memang gitu. Sih itu Mang untuk masalah tadi yang bolong di telinga. Untuk nama Peggy sendiri sih orang nonton di beberapa medsosnya ada 3 orang yang dicurigai gitu. Termasuk yang di Cianjur kan, yang klarifikasi sama bapaknya itu. Oh itu 4 berarti namanya. Jadi ya, emang sih netizen selama ini nyangka atau mengira itu yang si Peggy yang itu piercing yang bolong telinganya kan ya, itu cenah rada mirip kadi sih dari ciri-ciri DPO mah, tapi netizen terkejut ketika ternyata yang dibawa itu adalah si Peron, kok beda cenah gitu kan ya. Kan agak putih kan ya yang berkeliaran video-video di TikTok atau di mana-mana kan agak putih, tapi pas tadi pagi kan ya dari pihak kepolisian merilis Peron tuh pas diperlihatkan itu kan kulitnya agak sawo matang kan, sih, nggak putih kan. Enggak. Nah, tapi sawo matang entahlah, liur orang emang jujur. Ya kita hanya sebagai netizen biasa gitu, emangnya hanya menyimak lah mengikuti karena memang ini juga jadi akhirnya jadi pusat perhatian semua orang gitu, ingin mengikuti, ingin tahu sih bagaimana kelanjutan kasusnya gitu, bagaimana nanti proses peradilan dan tentu sebagai netizen kita berharap gitunya ke polisi bisa mengusut tuntas kasus ini Mang, seadil-adilnya, seterbuka-terbukanya gitunya, jangan sampai nanti masih ada asumsi-asumsi liar dari masyarakat yang menyatakan inilah itulah gitu kan, akhirnya nanti pun takutnya dari kepolisian kan dipertaruhkan Mangnya, apalagi sekarang kan banyak lah yang beranggapan bahwa ada aktor-aktor cenah gitunya, baik dari kepolisian ataupun dari pejabat cenah gitu kan ya, itu versi netizen. Terus ada juga banyak sekali komenan netizen, wah ini lagi nutup kasus apa nih gitu kan. Iya kadang-kadang sih biasanya lamun aya satu kasus ingin ditutup itu dengan kasus lain lagi gitu biasanya mah gitu. Entahlah gitunya. Terus orang terakhir tadi juga siang kalau nggak salah jam 2-an siang tadi banget orang lihat Deddy Corbuzier kan dia biasanya kalau di podcastnya itu kalau ada sesuatu hal yang rame yang hype biasanya ngundang kan. Tapi setelah orang mantau beberapa hari ini ketika munculnya kasus ini ya ke permukaan, sampai sekarang Deddy Corbuzier tidak ngebahas itu. Dan akhirnya dia seolah ngasih tahu atau bukan klarifikasi ya, karena memang tidak salah. Jadi seolah ngasih tahu kenapa podcast gua enggak ngebahas ini. Salah satunya adalah dia bener emang aneh sih itu. Ini adalah strategi untuk meramaikan film gitu. Ya, karena kan sekarang viral kapan ya orang terakhir tuh itu udah nembus 2 jutaan lah kurang 3 lebih. Juta Mang kalau nggak 3 juta tuh, 3 juta penonton. Itu ini apakah akan menembus seperti halnya film agak lain itu yang nyampe 10 juta itu Mang. Itu ya. Dan kayaknya ini film horor terfenomenal gitu Mang. Sepanjang orang apa lagi juga luar biasa. Dan sebetulnya kita juga punya lah asumsi-asumsi atau teori-teori konspirasi yang lainnya mungkin, tapi orang rasa tidak layak untuk diobrolkan di sini. Karena memang untuk teori-teori atau pendapat-pendapat itu sudah ramai memang di beberapa channel besar gitu ya, di masyarakat awam oge gitu ya ikut berbicara. Jadilah udahlah kurangnya imang geus jiga benang kusut gitunya geus lieur kudu mana nyokotina gitu. Yang jelas kita akan tunggu saja bagaimana nanti kesimpulan dari tim penyidik atau tim hukum gitunya dari pengadilan seperti itu, apakah berwenang lah apakah benar beliaulah pelakunya atau bukan. Ya kita tunggu waktu saja, kita kasih kepercayaan, kita kasih waktu untuk para penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya di Indonesia gitu Mang. Ya kita mah tinggal beli popcorn sama kuaci aja Mang. nonton aja ya. Nah, berarti karena udah dibahas udahlah.
selesai gitu ya. Tapi gini, di sini kita sebenarnya mau ngebahas dari sisi lain gitu ya, atau mau ngebahas sisi lain dari kasus Pina ini. Point of view dari sudut pandang lain gitu. Point of view itu sudut pandang Theo. Karena kalau kita berbicara tadi cocokologi, berbicara masalah teori-teori, berbicara masalah siapa si A, si B, si C dan sebagainya gitu nya, itu udah banyak gitu. Udah banyak yang ngebahas lah. Latak gitu. Geus bosan hampir seperti itu semua. Makanya kita akan di sini akan membawa sisi lain dari kasus ini, sudut pandang kita hanya merendi dia. Maneh sebagai parent sisi parenting. Jadi sebagai orang tua maksudnya orang tua melihat kasus dari sisi parentingnya gitu. Meskipun orang bukan ahli parenting ya. Namun orang mungkin nanti akan ngelihat sisi kasus ini dari sudut pandang sosial gitu, Mang. Karena orang memang banyak tercimpung di dunia sosial gitu nya. Jadi ya udahlah kita bawa dari versi kita aja daripada kita nanti kemana-mana gitu nya, bikin asumsi, apalagi takutnya orang akhirnya terjebak dengan hoax gitu, Mang, yang beredar. Ya kita harus lebih bijak lah jadi netizen gitu nya. Yang jelas kita ambil yang misalnya aman-aman saja gitu nya, dan insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua gitu, jadikan pelajaran gitu nya. Tapi sebelumnya Mang, kita kayak di sini bukan ingin ngambil sebuah keuntungan atau misalnya pengen viral gitu nya. Ya memang di sini kita pun pertama sangat sangat ikut prihatin gitu nya dengan kekejian para pelaku terhadap korban ini, dan harapan kita tentu semoga korban almarhum Pina dan Neki ini diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya gitu ya. Nah, adapun kita hadir di sini, kita mau ngambil beberapa pelajaran gitu ya, untuk kita, mungkin untuk dulur mamang sebagai orang tua, sebagai keluarga atau masyarakat umum gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya dari kasus ini. Semoga kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi ya, baik menimpa ke masyarakat kita maupun ke keluarga kita, amit-amit itu. Nah, untuk karena tadi sudah disebutkan gitulah ya, kumaneh sudut pandang orang sebagai orang tua, sudut pandang maneh sebagai yang terjun di masyarakat sosial gitulah ya. Nah, orang kan sebagai orang tua yang memiliki anak yang meskipun sekarang masih kecil lah ya, usia 5 tahun, tapi ini akan menjadi sebuah pagar untuk orang dan anak orang supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu keluar dari track yang seharusnya gitulah ya, baik dari sisi agama ataupun dari sisi humanisnya gitu. Nah, yang paling utama ini adalah sebuah pengawasan tentu dari orang tua terhadap anaknya, teman-teman dan lingkungan. Karena ya tidak dipungkiri juga permasalahan itu memang yang akan timbul dan lebih besar intervensi atau pengaruhnya adalah dari eksternal. Lingkungan lah ya. Karena di internal kita senakal-nakalnya anak atau setidak nurutnya anak, kalau posisinya masih di internal itu masih kita bisa awasi, kita bisa arahkan, dipantau. Nah, beda hal kalau misalkan lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang mempengaruhi gitu ya, mulai dari pergaulan. Karena sorry to say, ini harus disampaikan juga kan, almarhumah Pina dan almarhum Eki itu berada dalam satu komunitas lah ya, komunitas motor, yang dimana itu sering terjadi pergesekan antar komunitas lainnya, gitu ya. Halus kan bahasa orang. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tua bagi anaknya yang punya kegiatan dengan komunitasnya. Itu juga harus dipantau. Komunitas mana komunitas apa gitu kan, jangan di lost gitu. Karena jangan membatasi anak juga, karena bisa jadi mungkin anak kita lebih bisa berekspresi, lebih bisa menyalurkan passion, minatnya itu di luar, tapi tetap dengan segala nilai-nilai dan segala aspek-aspek yang kita perhatikan juga sebagai orang tua. Misalkan sesederhana kalau misalkan main ya, Pa, aku main dulu keluar, tapi pulangnya harus jam 8 malam ya. Nah, itu kan sesederhana itu, aturan itu akan memperketat gitu celah-celah dari si anak itu
menyimpang dari apa yang menjadi aturan agamanya, sosialnya gitu dan di keluarganya gitu. Satu itu pengawasan orang tua gitu ya terhadap teman dan lingkungan si anak ini gitu. Nah, yang kedua, kehadiran kita sebagai orang tua gitu ya terhadap anak atau terhadap permasalahan anak ini sangat penting, Mang. Karena Dokter Aisyah Dahlan, orang inget tuh, pernah mengungkapkan bahwa fase anak itu berbeda-beda. Ada anak itu akan menjadikan role model di setiap fasenya, di setiap sesuai dengan usianya. Misal di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, orang baru ingat ya. 0 sampai 7 tahun itu yang jadi ininya adalah role modelnya adalah orang tua biasanya ya. Maka jangan heran ketika bermain dengan teman-temannya terus ada temannya yang berbuat salah, pasti si anak tuh bilang gini, kata mama aku gak boleh melakukan hal itu. Nah itu satu, di usia tersebut si anak akan menjadikan role modelnya atau ibunya sebagai role model atau orang tuanya yang sebagai role model dalam kehidupan. Nah di usia 7 sampai 13 tahun itu yang menjadi role modelnya adalah temannya. Teman ya. Itu terlepas teman sekolah, teman di lingkungan atau di kampung lah ya gitu. Maka jangan heran akan keluar kalimat dari anak, ibu kenapa seperti itu? Kata teman aku mah gini, teman aku mah gini, udah punya ini gitu kan. Nah itu benar. Kenapa ibu ke aku teh suka marahin ini? Teman aku mah kalau ngelakuin ini teh gak pernah marah orang tuanya. Nah itu akan menjadikan role model. Nah di usia 13 sampai 20-an itu role model yang akan dijadikan role modelnya adalah pasangannya. Kabogoh lah gitu atuh. Kabogoh gitu. Kecenderungan anak gitu. Kecenderungannya gitu. Maka akan jadi seperti ini. Mah, dah pacar aku mah. Nah, itu. Dia akan bersandarnya itu ke pasangannya atau ke pacarnya. Gitu. Nah, dalam beberapa fase ini kita sebagai orang tua mesti hadir meskipun dalam beberapa fase usianya ada role model atau ada kita sebagai orang tua tidak menjadi role model kembali. Gitu. Tidak menjadi role model selamanya gitu maksud orang tuh. Ya tidak apa-apa. Tetap kita harus hadir. Artinya kalau misalkan di fase 13 ini kan paling rawan kan di fase 13 sampai 20-an kan. Nah, itu yang paling rawan. Kita harus hadir di antara anak tersebut. Misalkan sesederhana, nak kalau misalkan punya masalah, yuk ngobrol. Gitu. Atau sesederhana nanya. Orang biasanya gini, kalau ke anak orang ya sekolah misalkan, orang akan selalu menghindari pertanyaan, kamu belajar apa di sekolah? Enggak. Orang akan menanyakan, kamu bermain apa? Karena supaya memancing hormon apa yang membuat bahagia itu endorfin apa sih? Yang itulah ya yang memicu kebahagiaan. Itu si anak itu akan lebih semangat ceritanya, berceritanya gitu, ngobrolnya. Nah, untuk urusan pelajaran nanti di nomor sekiankan dulu. Yang penting anak tuh ditanya tuh minimal ketika ketika ditanya sama orang tuanya bahagia dulu yang muncul. Bukan sebuah beban yang misalkan, nah, hari ini ada PR gak? Kan itu beban ya. Karena orang juga gimana pasti kan merasakan pernah jadi murid kan. Beban gak sih kalau ditanya gitu? Ente sih orang mah. Karena orang mah rajin yang bisa kan agak balik PR mah gampang gitu. Itu beban sih orang mah. Orang pribadi beban mang kalau misalkan aya PR ente beban itu bagi orang. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu main apa? Mainnya sama siapa? Itu anak tuh akan bahagia. Nah itu maksud orang tuh ditanamin atau dibiasain dari awal di golden age gitu ya. Kalau kata psikiater atau psikolog tuh, psikolog anak golden age anak itu supaya bahagia dulu gitu. Itu sih 2 poin itu yang dari orang sebagai orang tua. Gitu. Jadi tadi poin kedua orang tambahkan gitu nya. Jadi orang tua memang harus hadirnya di setiap fase-fase pernah itu disebutkan. Tetap sih harusnya orang tua itu hadir apalagi di fase-fase menganjak ke dunia remaja gitu. Bang tadi sangat rawan gitu nya. Tadi di mana orang tua itu
biasanya sih untuk remaja itu kadang-kadang gitu Bang, banyak konflik gitu di kehidupan nantinya. Seolah-olah katakanlah misalnya masalah percintaan. Anak itu kan seolah-olah hirup ini tentang percintaan gitu kan, orang zamannya pernah ngalami kan ya. Orang seolah-olah tidak memiliki urusan yang lain selain urusan percintaan. Ketika orang sedang dibubuk cinta di masa remaja. Nah, tadi orang tua harus hadir Bang ya. Mungkin tadi salah satu contoh masalah percintaan, kemudian mungkin masalah apa ya istilahnya, ada sengketa atau pertengkaran dengan teman-temannya, mungkin kita pun harus hadir di sana, mau mendengarkan anak, mau menanya kepada anak gitunya, kayak gitu. Yang penting sih hindari menjustifikasi, tapi dengarkan dulu gitulah ya. Benar gitu. Seperti halnya ini jargonnya prudensial ya, asuransi. Always listening, always understanding gitu. Jadi dengerin dulu dan pahami dulu. Understanding kan memahami kan. Pahami dulu. Jangan langsung ngejudge, kamu mah gitu. Iya, tadi bener sih. Karena memang di sisi lain kan mungkin ada beberapa anak dia enggan berbicara kepada orang tuanya karena mungkin orang tuanya sendiri seolah-olah menutup celah untuk dia berbicara atau menyampaikan aspirasi, berdemokrasi. Gitu. Akhirnya kan anak pun mau didengi ku si mama, mau didengi si bapak, akhirnya anak pun dia memendam sendiri atau mungkin dia justru cari pelarian orang lain untuk mendengarkan ceritanya gitu, bukan orang terdekat malah. Betul. Gitu. Itu yang bahaya sih. Jadi kalau yang bahaya tuh curhat ke temen, curhat apalagi sih yang temennya tuh yang kurang tepat lah gitu. Ya itu paling dari point of view orang sebagai orang tua yang memiliki anak. Karena kan ada istilah rumah itu menjadi madrasah pertama bagi anak. Gitu. Bagaimana anak nanti ke depannya ya tergantung di rumahnya di treatment seperti apa atau dididik seperti apa. Itu kalau menurut orang. Nah kalau menurut mana nih dari sisi sosialnya seperti apa nih? Oke. Sebenarnya dari segi sosial mungkin hampir istilahnya dekat dengan statement maneh tadi gitunya. Kalau tadi maneh mungkin dari segi orang tuana, mungkin orang akan melihat atau menyampaikan istilahnya poin gitunya untuk si anak mudanya gitu, anak-anaknya begitu. Nah pertama tadi kita orang anak muda kene tanya. anak. Jangan orang mungkin lah tenananya masih muda kene. Nah kita atau kalian sebagai anak muda gitu sekarang itu harus memang benar-benar pinter-pinter untuk nyari lingkungan-lingkungan gitu. Jangan jangan asal nyaman, asal nyambung gitunya. Sefrekuensi. Nah, kita pun tetap harus menggunakan pikiran yang jernih gitu kan, dengan selama analisa begitu. Jadi mana kira-kira pertemanan atau lingkungan yang positif, yang sehat gitunya. Nah, jadi jangan sampai tadi mohon maafnya tadi seperti spilke kumane bahwa mereka ini gitunya ada di circle yang katakanlah tadi sering bergesekan atau mungkin kadang sok ada istilah yang membuat onaran gitu kan. Nah, kalau bisa yang kita sebagai anak muda tadi harus pintar-pintar cari teman, harus pintar-pintar cari lingkungan dan usahakan kita cari lingkungan yang aman-aman saja, yang positif lah gitu silakan begitunya. Kalau ada hal-hal yang negatif di circle kita ya mending menjauh lah gitu. Jangan sampai nanti kita kebablasan seperti yang kasus sekarang itu itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk anak-anak pun orang mewakili anak-anak gitu Bangnya. Ketika mungkin kalian punya permasalahan yang mungkin maksudnya adalah permasalahan temang permasalahan biasa gitu, permasalahan mungkin ada yang sedikitnya cukup mengganggu baik itu pikiran atau mungkin bahkan ada yang mengganggu keselamatan ada baiknya kalian itu berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa, misalnya kakak lah. Kalau kita dengan orang tua mungkin rada jarang komunikasi atau kagoknya, mungkin ada kakak, ada saudara yang lain, sampaikanlah begitunya, jangan sampai satu ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Sampaikan masalah yang dihadapi gitu. Jangan sampai ketika kalian punya masalah tadi mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana nanti imbasnya dari masalah ini. Nah, ketika kita mungkin berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang dewasa, siapa tahu kan nanti orang tua itu bisa memberikan solusi yang terbaik. Jangan sampai nanti masalah ini akan diketahui oleh orang tua kita ketika masalahnya sudah terlampau besar atau terlanjur jauh gitu Bang. Itu kan juga sangat disayangkan. Jadi sekali lagi untuk kalian yang mungkin saat ini punya masalah baik dengan pertemanan atau apapun itu, apalagi yang berhubungan dengan keselamatan gitu Bang atau kesehatan mental kalian, ceritakanlah, jangan takut karena
hak kalian itu untuk berbicara kepada orang tua dan nanti kewajiban orang tua juga untuk bisa memberikan feedback kepada kalian seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingat ketika misalnya kalian ada masalah gitu ya, pastikan diselesaikan dengan cara-cara yang positif atau dengan pikiran yang positif gitu, Mang. Seperti apa tuh? Contohnya kalau misalnya seperti kasus ini kan mereka kan punya masalah gitu, Mang. Tapi dilakukan dengan cara-cara biadab atau dengan tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang berakal gitunya, punya hati, tentu kita harus gunakan dua hal itu. Kita bisa bisa menganalisa apakah cara yang kita lakukan ini benar atau salah gitu kan. Sebenarnya kita udah tahunya. Nah, memang ini kadang menjadi kelemahan dari anak muda sendiri, Mang, karena ya kita tahu lah anak muda berapi-api, kemudian dia lebih mementingkan egonya daripada memikirkan masa depan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Cukuplah mungkin kasus mereka ini yang sedang ramai sekarang ini menjadi contoh bahwa bagaimana ketika seseorang itu dia mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak benar gitu. Kan akhirnya mereka sendiri rugi dan tidak hanya mereka sendiri sebetulnya, orang tuanya juga kan ke bawah-bawah gitu. Makanya kalau kita lihat flashback ke belakang, mana ingat kasus Rubicon, gara-gara kasus anaknya kan wah dimiskinkan kan cenah gitunya, kemudian semuanya disita, jabatannya hilang, orang tuanya kan gara-gara anak gitu kan ya. Nah, sekarang pun orang dengar kemarin dari kasus ini ada orang tua yang sampai menjual rumahnya demi untuk membela si anak itu lewat pengacara cenah gitunya. Nah, dalam ininya itu semoga jadi pembelajaran untuk kita bahwa ketika kita berbuat di luar aturan gitunya, tentu akan ada konsekuensi besar. Jadi daripada konsekuensi itu terjadi kepada kita, tolong pikirkan dan pastikan ketika ada masalah kita selesaikan dengan cara baik-baik. Tadi tadi misalnya ngobrol dengan keluarga, kemudian kita diskusi, jangan selalu menggunakan otot lah gitu atau misalnya hal kekerasan dan sebagainya gitu ya. Dan selanjutnya Mang, terkait masalah ini orang nanti sisi lain, orang rada cukup bingung gitunya dengan kasus yang kemarin itu, terlebih untuk 7 orang atau 8 orang yang salah satunya yang mereka sudah dihukum, tapi mereka itu mengelak gitu, Mang. Ya, orang belum tahu kan atau tidak tahu secara detail apakah mereka benar atau berbohong gitu kan ya. Nah, yang jelas intinya yang orang ingin ambil hikmah dari pembelajaran kasus ini adalah ketika kita memang berbuat, maka kita pun harus berani bertanggung jawab gitu kan. Jadi ya harus gentle lah gitu istilahnya. Jadi orangnya jangan misalnya berbuat sesuatu tapi ternyata kita tidak mau kena batuna gitu. Nah, kalau misalnya memang kita tidak gentle atau tidak mau terkena batunanya, jangan lakukan hal-hal yang kira-kira akan merugikan kita lah gitu istilah namanya. Seperti itu ke poin yang selanjutnya. Kemudian yang ini juga ada poin tentang disiplin Mang menurut orang mah. Karena mohon maaf ya, kalau orang lihat sih kasus ini atau kejadian ini terjadi di atas jam 9. Ada yang bilang jam 11-an sih Mang tuh tanya. Malam minggu kan. Lagi main-main ya. Mungkin ini sesuatu kadang hal yang terlupakan oleh kita gitu, anak muda atau orang tua. Jadi sebetulnya untuk di masyarakat Mangnya secara sosial gitu atau misalnya atau secara aturan di beberapa tempat bahwa ketika kita mau bermain malam hari gitunya, itu kan suka ada batasan waktunya. Biasanya katakanlah jam 8 atau jam 9 gitu. Apalagi untuk anak perempuan nih ya. Biasanya kan jam 9 awas samu can balik di teang atau dikunci gitu ya. Bahkan ingat orang waktu di kosan teman gitu ya, biasanya kan ibu kos bapak kos itu lamun barudakna can balik jam 9 dikunci cenah gitu kan, saking disiplinnya ya, walaupun terkesan alah ini asa orang kan resep main gitu ya. Sebetulnya tapi kalau kita ambil hikmahnya ya logis oke sih Mang, ketika misalnya kita disiplin waktu, misalnya tadi untuk ketika kita mau main malam-malam jangan sampai kebablasan waktunya lah gitu. Jadi sewajarnya saja mungkin jam 8 jam 9 usahakan harus pulang. Karena kenapa? Di atas jam 9 itu memang karena tidak direkomendasikan, tentu dengan alasan-alasan keamanan keselamatan ya. Karena semakin malam itu semakin banyak setannya gitu orangnya. Itu pun kalau kita lihat di beberapa kasus terkait misalnya pencurian, pembegalan itu kan biasanya terjadi di jam-jam malam gitu. Bisa jam 11, 12 atau jam lebih dari jam 12. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika malam hari, tentu kita pun harus disiplin. Jangan sampai ketika kita atau kalian misalnya main malam-malam keluar, jangan terlalu larut lah gitu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena tadi di malam itu
banyak terjadi hal-hal yang rawan bisa terjadi gitu. Nah itu jadi perhatian juga untuk kita. Itu dan kemudian selanjutnya dari kasus ini orang pun melihat Mang dengan tadi banyaknya fenomena cocokologi atau apa ya, asumsi liar dari netizen gitu ya. Nah di sini kita sebagai orang dewasa khususnya masyarakat gitu ya, atau misalnya kita pribadi harus tetap bisa menjaga etika dalam mengontrol jempol. Bisa menjaga diri gitu ya, untuk bagaimana kita teh bisa kita bisa memfilter bagaimana cara menerima atau membaca sebuah informasi. Karena kadang itu mungkin ada orang yang sengaja bikin hoax, tapi ketika orang polos masuk ke sana dan diiyakan kan akhirnya seperti apa diramaikan gitu ya. Dan kita takutkan bahwa ketika kita bermain medsos Mang, itu kan orang benar-benar harus bijaknya. Ketika kita tidak bijak, kita bisa kena pasal undang-undang ITE gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah menyangkut dengan berita hoax, kemudian dengan ada istilah fitnah gitu. Kita bisa jadi kena batu oge sih Mang. Makanya dengan fenomena yang sekarang, tentu kepada para netizen termasuk orang oge berenya gitu, mengingatkan diri orang jangan sampai kita termakan dengan keramaian yang sedang ada gitu, tanpa terpancing gitu, tanpa kita bisa memfilter. Takutnya nanti jadi senjata makan tuan oge gitu Mang. Itu ya. Dan yang terakhir hikmah yang orang ambil dari penegak hukum sih Mang, namanya tentu harapan orang sebagai netizen, harapan orang sebagai warga negara, para penegak hukum sebagai lembaga atau orang yang diamanahi oleh negara untuk menegakkan hukum, tolonglah tegakkan hukum seadil-adilnya dan sebenar-benarnya begitu Mang. Karena ya tadi kalau bukan mereka gitu siapa lagi? Kan nggak ada kan, kita di negara hukum nggak bisa kita main hukum rimba atau misalnya hukum seenaknya gitu kan ya. Tapi kita sudah diatur oleh undang-undang dalam negara bahwa ada penegak hukum, dan kita berharap tadi ke penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena ya lamun istilah mah cenah Mang, penegak hukum itu wakil Tuhan kan cenanya. Ada yang bilang seperti itu kalau di kasus yang lain kayaknya. Jadi nanti seolah-olah nasib gitunya, nasib seseorang itu bisa A bisa B ya dalam sebuah kasus itu tergantung ke penegak hukum. Syukur lamun misalnya sesuai bener. Tapi kalau misalnya memang tidak sesuai atau salah gitu Mang, itu kan fatal lah, bisa jadi seolah-olah orang dolim gitu ya. Karena misalnya ketika seorang penegak hukum itu dia menegakkan hukum dengan benar gitu, tentu dia akan dapat pahala. Tapi sebaliknya pun ketika misalnya si penegak hukum itu dia menegakkan hukum dengan salah atau zolim, jangan salah itu Mang, dia dolim lah ke orang yang dia vonis gitu. Dan tentu Anda sebagai wakil Tuhan bakal ditanya ke Tuhan oge nya. Tidak hanya di dunia saja, mungkin nanti di akhirat oge. Di pertanggungjawabannya kan ampun paralun Mangnya. Apalagi tadi ketika orang ada sebuah keyakinan gitu Mang, ketika kita berbuat dolim kepada orang lain gitu nya, kita salah satu cara orang bertobatna gitu nya. Orang ketika orang dosa misalnya ka maneh. Nah, orang teh ketika orang yang benar-benar tobat tina dosa ka maneh gitu nya, orang harus minta maaf ka maneh gitu. Mau mungkin misalnya orang tobat tapi apa jelema teh, tapi orang misalnya teu minta maaf ka maneh misalnya, itu asalna teu afdol Mang. Wallahualam apa diterima atau tidaknya gitu nya. Tapi ketika kita berhubungan nasional aya hablum minanas hablum minallah gitu nya. Nah, untuk hablum minas sendiri kan ketika orang berbuat dosa kepada orang lain gitu nya, dan kita tahu orangnya ada, maka salah satu syarat orang tobatnya minta maaf pula gitu ka orang. Nah, insyaallah Allah insyaallah akan mengampuni gitu ketika orang yang kita zolimi mengampuni. Nah, jangan sampai begini ketakutan emang nanti ketika kita bertobat ke Allah, kemudian Allah tangguhkan tobat kita karena nantilah tunggu dulu mana kudu selesai lagi seorang apakah itu harus diselesaikan di akhirat, kan ngeri Mangnya. Jadi mumpung di dunia masih aya jelemana, jadi jangan ego oge lah gitunya. Kita berbuat dolimnya beratnya sih gitu. Orang ketika dolim ke orang harus minta maaf dulu ke orang gitu. Gak bisa misalnya baiklah mau apalan dia misalnya. Ingatnya nanti di akhirat bakal dibukakan kan orang teh kedoliman ke si A si B nanti. Itu nu serem. Jadi sekali lagi untuk penegak hukum, kita sangat berharap ya sebagai warga negara gitunya bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan sampai ada istilah si hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul, atau tidak adil dan sebagainya begitu.
transparansi sih yang paling penting dan kita juga berharap jangan ada kasus salah tangkap gitu lah ya. Itu benar yang jadi keresahan sekarang kan. Namun notasinya ke sana gitu. Ya, gitu. Terlebih kan setelah Saka Tatal ngomong tuh itu sih pemantiknya tuh. Gitu ya. Tadi sih menurut orang peran balik lah ya karena peran orang tua. Meskipun kita ketahui juga posisi almarhumah ini kan orang tuanya bekerja di luar negeri kan. Bukan orang tua, ibunya. Sorry. Di Malaysia kalau nggak salah. Di Malaysia. Kalau dari film itu. Ya, nah makanya kan yang menjadi garda terdepan itu adalah bapaknya dengan kakaknya gitu kan. Neneknya juga. Kakeknya. Kakeknya. Ada kakeknya. Oh ya. Orang belum nonton sih. Jadi pengen tapal ayah nenekna, kakekna, bapakna ujung lancikna nu cewek. Oke. Gitu. Ya. Nonton atuh Iyalah nanti kalau udah turun layar. Oream di bioskop malah nu atos-atos ge. Oh aya trauma di trauma. Nah, itu jadi meskipun lah ya orang tua kita memang sibuk bekerja terus tadi yang disebutkan Kuman ya bahwa wali dari orang tua itu ya bisa dijadikan orang tua juga. Betul. Gitu kan ya. Transparansi dan keterbukaan. Betul. Gitu. Dan tadi berhubung mana menyangkut orang tua gitu Mang. Ya sebetulnya proteksi terhadap anak-anak khususnya kan kita kemarin lah waktu kejadian kan mereka masih anak-anak 16 tahunan ya. Ya benar kan 2016 mereka masih 16 tahunan. Nah, ini berbicara masalah proteksi terhadap anak, tentu di sini orang gitu sebagai orang sosial Mangnya menyadari bahwa itu bukan hanya kewajiban orang tua saja sebetulnya, tetapi kewajiban oge dari orang dewasa dan juga masyarakat. Nah, jadi misalnya mendalin budak orang tak apal. Ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak wajar gitu, tidak lazim terhadap anak, ya kita sebagai orang dewasa dan masyarakat umum pun harus peduli gitu Mang. Misalnya tadi seperti basinya aya misalnya teh dia ngelihat gitu kejadiannya, tapi aya nu sieun jadi nyumput gitu. Jadi kita ngopan harusnya sih mungkin cek urang mah ketika kita mungkin akan melihat ada sebuah kejadian gitunya dan takutnya nanti kejadian seperti apa, kenapa kita tidak mungkin masyarakat rame-rame datang atau misalnya lapor polisi gitu kan bisa Mang. Jadi jangan sampai ketika ada kejadian teh misalnya orang udah tahu atau kan jeung orang sieun misalnya teh gak mungkin, walaupun mungkin beda kondisi Mangnya, tapi menurut hemat orang gitunya, ketika kita mau melihat ada sesuatu gitu yang mungkin ada keributan, ya kita harus sebagai masyarakat harus turun. Dan insya Allah sih mungkinnya kadang orang-orang seperti itu ketika dia bikin kerusuhan, ketika ada segerombolan masyarakat kan bisa takut. Misalkan ada tawuran ngomongnya, tawuran diusir ke warga misalnya, atau misalnya aya geng-geng naon geng-gengnya barudak sekolah nu arek naon. Kocar kacir kan itu. Itu justru curangnya akan lebih efektif untuk kita sama-sama mengontrol gitu. Jadi jangan social movement lah gitu. Jadi jangan hanya difokuskan kepada orang tua saja. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai masyarakat pun tentu punya kewajiban untuk bisa menjaga melindungi masyarakat, khususnya untuk anak-anak begitu Mang. Iya benar. Ya itulah beberapa point of view lah ya dari kita, sudut pandang kita dari diri masing-masing. Saya sebagai orang tua, sebagai orang sosial gitu lah ya. Mudah-mudahan dengan beberapa poin-poin yang kita sampaikan itu akan menjadi satu pegangan lah ya untuk dulur mamang, baik itu yang punya anak ataupun yang belum punya anak gitu atau mungkin remaja-remaja oge nya sekarang ABG masih sedang mencari jati diri lah gitu celana gitu. Gitu. Jadi pegangan lah untuk kita masing-masing ya, karena kita juga masih harus akan belajar dan saling mengingatkan lah, itu yang paling penting mah gitu. Dan tentu harapan kita Mang tadi kasus Cirebon ini gitunya itu menjadi kasus yang terakhir itu untuk hal-hal yang seperti itu, sing jara rauh lah gitunya. Semoga dengan kita tadi menyampaikan ini itu jadi proteksi untuk kita gitu, sebagai mungkin kita sebagai pribadi, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai masyarakat begitu. Ya. Itu karena kita sudah sore harus ngedit. Haus juga. Jangan lupa Cleo. Bye.